Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, konsekuensi Cina memberikan bantuan hutang tahap pertama untuk Indonesia 647 triliun tahap pertama, nanti ada tahap kedua itu ribuan triliun yang sudah disiapkan. Konsekuensinya apa? 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia, target 2020, berarti tahun ini target 10 juta harus masuk. Sudah masuk apa belum? Sudah. Nah, kita ini kan disuguhi media mainstream ini kan sudah dikuasai Taipan, sehingga yang dimunculkan 100, 150, ya kan Pak, Bu, 19 bandara seluruh Indonesia dipersiapkan untuk menerima imigran-imigran dari Cina daratan. 19 bandara. Ini bukan bohong, Pak, saya sendiri menyaksikan. Setelah saya safari dakwah di Banjarmasin, pulang nyampe di Bandara Soekarno-Hatta sebelum subuh, saya langsung masuk gate 6. Sambil nunggu sholat subuh, saya turun ke musola bawah di lantai bawah itu. Selesai sholat subuh, saya naik ke atas. Itu sudah ratusan orang-orang Cina daratan, rambut cepak, tiap hari arahnya ke arah Sulawesi, tiap hari. Target 2020. Dan ya Allah, ini mantan, ada 2 petinggi militer, yaitu Bapak Mayor Jenderal Supomo kalau tidak salah, Purnawirawan beliau, kemudian Letnan Jenderal Purnawirawan Sarwan Hamid. Ada 2 petinggi ini mantan militer datang ke Jawa Timur, ngundang tokoh-tokoh ulama di Jawa Timur ini. Jadi beliau menyampaikan, ini pergerakan tentara-tentara merah yang mengaku buruh itu terus tiap hari, Pak. Ini. Makanya jangan kaget Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, dari utusan Mabes TNI Angkatan Darat datang ke pondok-pondok pesantren, termasuk ke pondok kami di Karangploso itu, Ma'had Tahfidzul Quran Al-Firqatun Najiyah. Saya kan pas kebetulan qadarullah, saya pas di pondok, datang utusan dari Mabes Angkatan Darat, Ustadz, TNI itu yang aktif 500.000 kurang lebih, sementara tentara merah 10 juta. Kami nggak sanggup menghadapi itu tanpa bantuan umat Islam. Itu, Pak. Inilah kondisi kekinian. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio memberikan statement tanggal 6 Juli 2019. Saya tidak provokasi, tapi feeling saya Pancasila akan diganti dengan ideologi komunis. Benar enggak? Ternyata benar. Beliau sampaikan 6 Juli 2019, April 2020 Pancasila sudah diganti dengan komunis lewat RUU HIP. Ketuhanan yang Maha Esa dirubah jadi ketuhanan yang berkebudayaan. Pancasila diganti Trisila dan Eka Sila. Benar. Makanya Pak Gatot Nurmantio memberikan statement terakhir, benteng terakhir yang menyelamatkan NKRI ini cuma satu, Pak, umat Islam, benteng terakhir. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kondisi politik sekarang ini hampir mirip sebelum peristiwa G30S PKI, hampir mirip. Antar ormas Islam dibenturkan, diadu domba, antar kelompok Islam diadu domba, antar TNI juga ya kan, militer diadu domba. Ini semua, Pak, luar biasa. Jadi kondisi politik sekarang ini hampir mirip sebelum kejadian peristiwa G30S PKI tahun 65. Jadi kekayaan satu konglomerat saja
itu sudah sama dengan 100 juta rakyat Indonesia. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya pernah habis kuliah subuh didekati seorang pejabat. Ustadz, di Jawa Timur ini Ustadz, mulai dari elit sampai ke bawah Ustadz, semua ini pejabat-pejabat ini Pak, mulai dari elit sampai bawah, itu sudah jadi cecunguk-cecunguk Cina katanya. Loh, kaget saya, mosok Pak? Ini pejabat yang ngomong. Ustadz, saya ngomong ini fakta. Bener enggak kira-kira? Jadi cecunguk itu apa Pak? Apa cecunguk itu? Jongos. Jongosnya Cina. Miris kita Pak. Miris kita. Sampai akhirnya Pak Ketua MPR, Pak Zulkifli Hasan waktu itu ngomong, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Loh, kita ini mayoritas, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya di ujung pidatonya, kita masih punya Allah. Kita masih punya Allah. Nah ini Pak, semangat kita. Kita masih punya Allah. Kita tidak boleh pesimis. Ya kan? Tidak boleh pesimis. Wala tahinu wala, Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 139 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu pesimis, jangan kamu merasa lemah, jangan kamu merasa inferior, jangan kamu merasa marginal. Wala tahzan, dan jangan kamu sedih, tidak boleh sama Allah. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi. Coba dalam surah Al-Imran ayat 139 ini Allah gunakan kata a'la. A'la itu kan isim tafdhil. Artinya Pak, dalam ayat itu kita bisa unggul, bisa tinggi. Pertanyaannya, kalau kita korelasikan dalam kehidupan di Indonesia, kapan, kalau dari ayat itu kita korelasikan di Indonesia, kapan umat Islam di Indonesia itu bisa unggul? Kapan umat Islam di Indonesia itu bisa tinggi? Kapan umat Islam di Indonesia itu bisa punya al-izzah, kewibawaan? Allah berikan kuncinya, in kuntum mu'minin. Kuncinya itu Pak. Artinya apa? Kalau kalimah tauhid la ilaha illallah itu sudah menghunjam dalam setiap saksiyah Islamiyah, insya Allah janji Allah pasti, ta'yidullah, pertolongan Allah akan diturunkan. Berarti syaratnya tauhidnya harus murni, dan itu merupakan basic ya, dan itu merupakan syarat mutlak Allah berikan kemenangan. Tauhidnya harus murni, tauhidnya harus murni, imannya harus murni. Makanya Allah ingatkan dalam surah Al-An'am ayat 82 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanan bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah itu, kata Allah, walam yalbisu imanan bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan imannya dengan ad-dzulum. Itu kalangan mufassir menafsirkan ad-dzulum itu bil makna asyirik. Jadi iman yang dikehendaki oleh Allah, tauhid yang dikehendaki oleh Allah, yaitu tauhid yang tidak terkontaminasi dengan segala macam bentuk-bentuk kesyirikan. Itu Pak. Baru kalau itu sudah kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan ini, Allah berjanji, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah hamba-hamba Allah yang akan diberikan al-amnu, keamanan fid dunya wal akhirah, wa hum muhtadun, dan Allah akan tetap memberikan hidayah. Janji Allah pasti. Nah sekarang balik lagi ke materi kita. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi proyek reklamasi dan proyek Mikarta ini ternyata entry point, pintu masuk komunis Cina untuk menjebol kedaulatan Indonesia. Tokohnya adalah
mafia Sembilan Naga itu koordinatornya adalah James Riyadi. Bapaknya namanya Mokhtar Riyadi, orang Batu, Pak. Wong Batu. Mokhtar Riyadi itu wong Batu, Pak. Dulu masih fuqara masakin. Enggak taunya 2010 luar biasa. Dia masuk daftar orang terkaya seluruh dunia, Pak. Sampai dia dirikan Bank Lipo. Itu Mokhtar Riyadi kan orang Batu. Sampai ngumpulkan pengusaha-pengusaha Cina. Jadi dia pidato di depan pengusaha-pengusaha Cina. Lipo itu artinya lama-lama Indonesia milik OE. Lama-lama Indonesia milik OE. OE itu kan aku. Benar enggak, Pak? Ternyata benar. Itu loh, Pak. Wong Batu. Anaknya namanya James Riyadi, jadi koordinator Sembilan Naga yang menguasai. Dan proyeknya mana, Pak, kalau di Malang? Universitas Macung di Tidar. Itu kampusnya. Jadi kalau James Riyadi kalau ke Malang, dia bawa helikopter sendiri di Universitas Macung. Makanya 7 tempat reuni ex PKI dan pemutaran film ala PKI itu kan 6 gagal karena dibubarkan oleh aparat dan ormas-ormas Islam. Cuma 1 yang berhasil. Di mana? Universitas Macung. Reuni ex PKI. Itu loh, Pak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata proyek reklamasi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka. Dan Allah itu sebaik-baik pembuat